Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fatul Rozak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Media Permainan Edukatif Puzzle Block 5 Pahlawan Nasional. Latar belakang yang mendasari perancangan ini adalah untuk mengenalkan 5 pahlawan nasional dengan media yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan anak-anak. Pengenalan 5 pahlawan ini terkait dengan penanaman pendidikan dan karakter. Untuk menanamkan karakter pada anak, berbagai model pendidikan bisa diterapkan mulai dari belajar berhitung hingga budi pekerti. Pelajaran budi pekerti inilah yang salah satunya bisa dikaitkan dengan pengetahuan mengenai sejarah, khususnya mengenai pahlawan nasional. Sayangnya, menurut pengamatan saya, beberapa referensi tentang sejarah terlalu rumit dan membosankan untuk anak-anak. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah tentang pahlawan nasional untuk anak seharusnya dilakukan dengan media yang lebih ramah anak. Dengan demikian, saya mengusulkan permainan edukatif berupa puzzle bertema pahlawan nasional. Puzzle dipilih menjadi karya media permainan edukatif karena nantinya selain memberikan pengetahuan mengenai pahlawan nasional, puzzle juga memberikan manfaat yang beragam bagi perkembangan anak melalui pencocokan pada bagian puzzle atau mempraktikkan metode coba-coba untuk menemukan solusi. Hal ini setara memperkenalkan anak pada keterampilan matematika awal. Merujuk pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada perancangan ini adalah bagaimana merancang permainan edukatif berupa puzzle untuk lebih mengenalkan 5 pahlawan nasional pada anak usia 9-12 tahun. Untuk membuat perancangan ini lebih fokus, pembatasan media permainan edukatif ini dibatasi dengan beberapa pahlawan nasional. Sementara jenis puzzle yang diterapkan adalah jenis puzzle block. Selain itu, pahlawan nasional yang akan dijadikan objek perancangan antara lain Insinyur Soekarno, Fatmawati, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Hamid II, dan Wage Rudolf Supratman. Adapun perancangan akan dibatasi juga dengan pembahasan singkat biografi dan kontribusi 5 pahlawan terhadap Indonesia. Tujuan perancangan puzzle block ini adalah menanamkan dan memberikan pengertian kepada anak akan pentingnya mengetahui dan mengenal pahlawan nasional. Lalu yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasional. Ketiga, mempererat ikatan komunikasi yang terjalin antar pengajar dan anak. Pada analisa perancangan, analisis SWOT dipilih untuk membantu menerapkan prioritas dalam perancangan media edukatif ini. Untuk menemukan aspek-aspek penting, berikut rincian analisis SWOT. Melalui analisis kekuatan perancangan ini bisa dilihat dari puzzle block itu sendiri. Sebab dibandingkan jenis puzzle lain, puzzle block lebih mudah dikoordinasi oleh anak-anak, sehingga kepingan dari puzzle tidak mudah hilang. Selain itu, puzzle block juga melatih 2 keterampilan anak, yakni menyesuaikan susunan gambar dan bentuk sekaligus, sehingga bisa melatih pemecahan masalah pada anak atau problem solving. Pada puzzle block, setiap kepingan memiliki bentuk yang sama, sehingga anak-anak lebih detail memperhatikan warna dan ilustrasi. Aspek selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Dengan kepingan sedikit dan mudah diselesaikan memungkinkan anak-anak akan lebih mudah bosan. Selain itu, ruang pada setiap sisi balok terbatas sehingga membutuhkan media pendamping untuk edukasi yang lebih rinci. Kemudian pada aspek opportunity, puzzle block ini bisa menjadi alternatif di saat banyak orang lebih memilih gawai atau gadget sebagai media pembelajaran. Selain itu, melihat kurikulum 13 atau Kurtilas, anak-anak sekolah dasar baru mempelajari sejarah di kelas 4, itu pun digabung dengan materi geografi dan kemasyarakatan atau sosiologi.
Sedangkan ancaman dari perancangan puzzle block ini masih banyaknya orang tua atau pengajar yang lebih memilih pembelajaran melalui video atau aplikasi. Selain itu, konten sejarah seringkali tidak diminati oleh anak-anak. Secara demografis, perancangan ini akan ditargetkan untuk semua jenis kelamin di usia 9 sampai 12 tahun. Usia ini dipilih dikarenakan secara psikografis anak-anak pada usia tersebut masih suka bermain dan dalam masa pembelajaran, khususnya belajar sejarah. Sedangkan secara geografis, perancangan akan ditargetkan untuk anak-anak yang tinggal di area pedesaan. Pada konsep perancangan media permainan edukatif ini ingin menampilkan sebuah permainan anak-anak yang di dalamnya juga memberikan edukasi untuk lebih mengenalkan tentang 5 pahlawan nasional dengan nuansa heroik tanpa menggambarkan adanya kekerasan. Oleh karena itu, perancangan memerlukan ilustrasi, warna, tipografi, kemasan hingga media pelengkap. Dalam perancangan ini berupa buklet. Pada pola bentuk dan material pada perancangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pada puzzle block yang terdiri dari 9 blok berbentuk kubus. Setiap kubus terdiri dari 6 permukaan di mana berukuran 5,5 kali 5,5 cm. Setiap sisi yang sudah disusun berisi satu ilustrasi pahlawan nasional. Sementara pada material dalam puzzle block ini adalah kertas ivory 260 gram. Kedua, yaitu kemasan. Untuk kemasan, puzzle block pahlawan nasional berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm kali lebar 8 cm dan tinggi 20 cm. Material yang digunakan adalah kertas ivory 300 gram. Ketiga adalah buklet. Perancangan buklet ini dibuat sebagai tambahan deskripsi yang terdiri dari 10 halaman isi dan lembar cara bermain. Ukuran buklet 15 kali 15 cm berbentuk persegi. Sementara untuk material cover dari buklet ini menggunakan ivory 260 gram, sementara isi dari halaman menggunakan kertas art paper 120 gram. Pada logo brand puzzle block ini berjudul Patriot. Kata ini dipilih karena kata patriot menunjukkan arti pecinta atau pembela tanah air. Kata ini dipilih sebagai nama logo atau nama brand karena dianggap menggambarkan dari kelima pahlawan tersebut. Ilustrasi dalam perancangan puzzle block ini telah dirancang dan disesuaikan berdasarkan positioning, dan berikut contoh ilustrasi yang akan diaplikasikan pada susunan puzzle block. Pada aspek tipografi, pemilihan font disesuaikan agar mudah dimengerti oleh anak-anak. Oleh karena itu, saya memilih font Astoria untuk judul dan pahlawan nasional. Judul di sini yaitu logo. Sementara untuk deskripsi saya memilih font nyata. Secara umum, beberapa warna yang dipilih dalam perancangan ini dipilih dengan mempertimbangkan karakter dan warna yang memungkinkan bisa disukai oleh anak-anak. Secara spesifik, pada latar ilustrasi Insinyur Soekarno, saya memilih warna merah karena ingin menampilkan kesan semangat yang membara. Sementara pada ilustrasi Fatmawati, warna yang dipilih adalah merah muda. Selain mengekspresikan kesan feminim dari Fatmawati tersebut, warna ini juga menampilkan rasa cinta. Kemudian pada bagian Sultan Hamid II, saya memilih warna kuning karena diambil dari warna dasar burung Garuda Pancasila. Warna ini juga bisa menggambarkan kreativitas Sultan Hamid II itu sendiri. Sedangkan warna biru yang diterapkan pada latar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, saya ingin menggambarkan sifat tenang beliau dan pengorbanannya pada Indonesia serta tulus ikhlasnya. Sementara pada sisi W.R. Supratman, warna hijau dipilih untuk menggambarkan
harmonisasi dari gesekan biola beliau yang saat memainkan lagu Indonesia Raya. Terakhir, pada latar sisi judul yang berwarna putih dipilih untuk menonjolkan kelima pahlawan yang berhasil memberikan jasa-jasanya pada Indonesia. Rock layout dibutuhkan dalam proses pembuatan dan pencarian positioning dari kumpulan beberapa sketsa yang sudah didigitalisasi, serta deskripsi untuk mendapatkan layout yang sesuai. Rock layout dalam perancangan ini dibagi menjadi 3, yaitu puzzle, booklet, dan kemasan. Pada komprehensi layout menampilkan beberapa layout berikut dengan pewarnaan. Pada final design puzzle, berikut adalah beberapa desain akhir dan rincian setiap sisi, sebab setiap sisi puzzle memiliki ilustrasi yang berbeda-beda. Pada sisi judul berisi ilustrasi keseluruhan pahlawan dengan judul besar di atas, yakni Patriot di sisi atas tengah. Pada sisi Insinyur Soekarno berisi ilustrasi dari Soekarno sendiri sedang berorasi. Pada bagian atas terdapat identitas Insinyur Soekarno dan deskripsi di kanan bawah. Teks pada deskripsi yaitu pidatonya yang menggebu-gebu membangkitkan semangat rakyat untuk merdeka. Insinyur Soekarno sang proklamator. Pada sisi Fatmawati berisi ilustrasi keseluruhan Fatmawati yang duduk sambil menjahit bendera merah putih. Pada bagian kanan tengah deskripsi dan identitas berada di bagian atas tengah. Teks pada deskripsi di sisi Fatmawati yaitu sang saka merah putih lahir dari tangan perempuan cerdas, kritis, dan berani. Sisi Wage Rudolf Supratman berisi ilustrasi keseluruhan dari W.R. Supratman yang sedang memainkan biola. Deskripsi ada pada bagian kanan bawah dan identitas berada di bagian atas tengah. Teks pada deskripsi W.R. Supratman yaitu lewat gesekan lembut biolanya, Supratman muda menciptakan lagu Indonesia Raya yang digaungkan di Kongres Pemuda. Sisi Sultan Hamid II berisi ilustrasi keseluruhan Sultan Hamid II yang sedang merancang gambar Pancasila. Deskripsi ada pada bagian kanan tengah, sementara identitas berada di bagian atas tengah. Teks pada deskripsi dari Sultan Hamid II yaitu lambang Garuda Pancasila lahir dari seorang Sultan Pontianak VI. Sisi Sultan Hamengkubuwono ke-9 berisi ilustrasi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sedang hormat dan mengenakan pakaian pramuka. Deskripsi ada pada bagian kiri tengah dan identitas berada di bagian atas tengah. Teks deskripsi dari sisi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yaitu Raja Kesultanan Yogyakarta yang memberikan banyak sumbangsih untuk kemerdekaan dan merupakan Bapak Pramuka Indonesia. Pada final design booklet berikut adalah beberapa desain akhir dan rincian setiap halaman. Pada setiap halaman booklet menampilkan ilustrasi dan deskripsi yang berbeda-beda. Terakhir, pada final desain kemasan. Kesimpulan dari perancangan permainan edukatif puzzle block dengan judul Patriot ini menunjukkan bahwa permainan edukatif bisa menjadi metode pembelajaran anak yang menyenangkan. Puzzle block ini membantu anak-anak untuk mengenali pahlawan nasional yang mudah dipahami dengan gambar menarik serta memecahkan teka-teki puzzle yang baik untuk anak. Sekian dan terima kasih.